Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar setia Cipta Cerita Dayali. Kembali lagi bersama saya Anto yang akan membawakan berbagai macam kisah horor buat kalian. Tapi sebelum itu, gua mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian, bagi kalian yang sudah subscribe dan support channel ini hingga sampai sekarang ini. Gua doain semoga kalian selalu diberi kelancaran rezeki, selalu diberi kesehatan, dan selalu dipermudah dalam segala urusan. Dan bagi kalian yang belum subscribe, alangkah baiknya kalian bantu kami dengan mengklik tombol subscribe agar kami menjadi lebih bersemangat dalam membawakan konten-konten horor buat kalian. Dan ingat ya, subscribe itu gratis. Oh ya, pada kesempatan malam hari ini saya akan membawakan sebuah kisah yang ditulis oleh Twitter Wahidun Nur Rohim dengan judul Andong Pocong. Dan sebelum kalian mendengar lebih banyak tentang cerita ini, bagi kalian yang mengetahui atau tak asing dengan kejadian yang ada di sini, mohon jangan di-spill dan biarlah cerita ini menjadi sebuah cerita yang semoga saja dapat menjadi hiburan, dan syukur jika kalian bisa mengambil sisi hikmahnya. Jadi malam ini Ayok dan Ripin berencana untuk ke pantai selatan. Kebetulan juga saat ini mereka dalam libur semesteran yang membuat mereka mempunyai waktu senggang yang lumayan cukup lama. Sebelumnya tak hanya Ripin saja yang Ayok ajak untuk berwisata. Namun karena yang lain tidak bisa karena mempunyai rencananya masing-masing, akhirnya hanya Ripin saja yang menemaninya. Wah, berangkat jam segini, apa ndak kemalaman? Gimana kalau berangkat setelah subuh aja sekalian? Ucap si Ripin. Waduh, ya janganlah. Nanti malah nggak bisa bertemu sama matahari pas terbit kalau berangkat jam segitu. Udah, tenang aja. Habis ini kamu aku jemput, terus kita berangkat. Balas Ayok sedikit memaksa. Ya udah kalau gitu aku tak nyiapin barang-barang dulu ya. Oh iya, mau pakai motormu apa motorku nih? Nah gitu loh Pen. Udah tenang aja, pakai motorku aja. Oh iya, tadi aja aku udah isi penuh bensinku, jadi aman lah pokoknya. Sekitar jam 11 malam, Ayok beranjak dari rumahnya dengan membawa beberapa barang yang sudah ia siapkan sebelumnya. Dan ia pun berangkat menuju rumah Ripin yang hanya berjarak beberapa blok dari rumahnya. Sekitar 10 menit kemudian, Ayok sampai di rumah Ipin. Pen, buruan keluar. Ini aku udah sampai depan rumahmu. Tak beberapa lama, Ripin pun keluar sembari membawa tas ransel besar yang ia bawa di punggungnya. Ayo, ini aku udah siap, kata si Ripin. Namun saat itu tiba-tiba terdengar suara dari dalam rumah Ipin. Ya mene meh donang ditolele. Mbok sesuk wae, iki wis bengi, ora apik. Ternyata suara itu adalah suara dari kakeknya Ripin. Sebut saja namanya Mbah Rilo. Yang kala itu beliau keluar tak lama setelah Ripin keluar dari rumahnya. Ini Mbah, kita mau ke pantai. Iya Mbah, biar bisa lihat matahari terbit ya Mbah. Ya wis, kalian hati-hati ya Le, ucap Mbah Rilo sambil kembali ke dalam dan menutup pintu. Akhirnya Ripin dan Ayok berangkat dari malam itu. Mereka mulai bertolak dari rumah Ripin sekitar setengah 12-an. Dengan bermodalkan keberanian, akhirnya mereka berdua berangkat menuju pantai selatan yang jaraknya sekitar 2 jam. Malam itu di sepanjang perjalanan, Ayok dan Ripin membahas seputar dunia perkuliahan. Namun di saat sudah memasuki perbatasan kota, tiba-tiba ban motor Ayok mogok dan memaksa mereka harus berhenti. Wah, gimana sih Yok motormu?
Katanya baru aja kamu isi bensin. Masa baru sampai segini aja udah macet sih? Tanpa membalas ucapan Ripin, Ayo hanya berhenti dan membuka tutup tangki motornya. Bella, nih Pen, lihat, bensinnya masih penuh kan? Weh, mosok sih? Oh iya Kiyo, masih penuh. Ya udah, coba starter lagi, balas Ripin sambil menoleh ke belakang dan berharap semoga ada yang membantu mereka. Namun itu hanya sebatas harapan saja, karena malam semakin larut dan siapa yang melintasi jalan di tengah malam gini selain truk dan bus lintas provinsi. Sekitar 1 jam perjalanan, akhirnya mereka telah sampai di jalan yang hanya tinggal lurus beberapa kilometer lagi. Mereka sudah sampai ke pantai yang ingin mereka tuju. Namun entah mengapa tiba-tiba hujan turun dengan lebatnya dan mengharuskan mereka berteduh secepatnya jika tak ingin mereka basah dan kedinginan di tengah malam. Yuk, kayaknya tuh di depan ada angkringan deh. Gimana kalau kita mampir sana aja, biar sekalian kita bisa beli minum dan cemilan buat isi perut. Soalnya gua udah mulai lapar nih, balas Ripin sambil menundukkan kepala menghindari hujan yang mulai membasahi tubuhnya. Lo nuwun Pak, minta susu jahenya 2 ya Pak, diminum di sini. Oh iya Mas, silakan. Itu temennya ya Mas, disuruh masuk aja dulu, takutnya nanti malah hujannya makin deras. Pen, cepetan masuk sini loh, ngapain kamu di sana mulu? Kala itu waktu menunjukkan jam 2 pagi. Sebenarnya Ayo dan Ripin mengira bahwa mereka akan sampai di pantai sekitar jam 2:30-an. Namun karena hujan, akhirnya mereka akan sampai di sana tak sesuai dengan harapan. Malam itu suasana sangat sepi, dan tak mengapa tak ada satupun kendaraan yang melintasi jalan. Ditambah lagi hanya ada Ayo dan Ripin yang menjadi pelanggan angkringan di kala itu. Tumben ya Pak, angkringannya sepi, padahal besok kan libur, tanya Ayo sambil duduk dan melipat jaketnya. Iya Mas, mungkin karena hujan. Biasanya juga jam segini anak-anak udah pada kumpul. Monggo Mas susu jahenya. Oh nggih Pak, matur suwun, ucap Ayo sambil mengambil 2 batang sate usus di depannya. Kala itu hujan semakin lama semakin deras, yang sepertinya menandakan jikalau bahwa hujan nampaknya akan sedikit awet. Sembari menunggu hujan reda, Ayo dan Ripin berbincang sesekali sambil bercanda. Namun di saat mereka sedang asik berbalas canda, tiba-tiba bapak pemilik angkringan ikut nimbrung dalam obrolan. Malam-malam gini mau kemana ya Mas? Kok bawaannya tas-tas besar? Ucap bapak pemilik angkringan pada Ayo dan Ipin. Wajar saja bapak itu menanyakan demikian. Mungkin saja karena beliau melihat 2 tas karir yang Ayo Ipin bawa. Oh iya ini Pak, rencana kita mau ngecamp di pantai. Pengennya sih sampai sana sebelum subuh, terus mau bangun tenda sekalian di sana, balas Ayo sambil menyeruput susu jahe untuk menghangatkan tubuhnya di tengah kondisi hujan lebat malam itu. Oh, tapi emangnya Mas bukan warga kota sini ya Mas? Kok bawaannya tas banyak itu? Iya Pak, saya dan teman saya dari kota sebelah. Ya kurang lebih 2 jaman lah dari sini kalau pas nggak macet. Oh alah, iya Mas, motormu juga platnya bukan plat sini ternyata. Ngomong-ngomong, Bapak jualan sampai jam berapa ya? Kok jam segini belum pulang? Kalau Bapak nggak pasti ya Mas, kadang jam 1, kadang ya subuh. Wes pokoknya nggak mesti Mas, apalagi kalau kondisi hujan kayak gini. Biasanya sih Bapak nunggu sampai reda. Pak, jenengan sering nemui hal-hal aneh ndak pas selama jualan di sini? Apalagi jam segini jalanan udah sepi loh Pak, tanya si Ripin. Cangkemmu bosok Pen. Pen, kalau ngomong tuh jangan ngasal. Jam segini kok tanya babakan demit.
Ntar kalau muncul benar gimana? Emang lu mau? Sontak Ayok menepuk pundak Ripin saat itu juga. Lah kan cuma tanya, kalau nggak dijawab kan nggak apa-apa. Sebelum bapak itu menjawab pertanyaan Ripin, sesekali bapak pemilik angkringan itu menoleh ke kanan dan ke kiri. Melihat kejadian itu, Ripin menjadi curiga dan menanyakannya. Ada apa ya Pak? Kok kayaknya Bapak seperti lagi was-was? Jadi gini Mas, kemarin belum lama di depan angkringan ini lewat kereta kencana Mas, pas waktu jam segini. Alah Pak, palingan mau berangkat ke pasar itu Pak kereta. Soalnya kalau kesiangan nanti takut macet. Pen, ngawur aja lu. Kalau bercanda tuh jangan kayak gitu. Maaf ya Pak, temenku ini memang kurang ngajar gini kalau lagi bercanda. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba udara malam itu menjadi dingin dan seolah menggigit kulit. Hujan deras yang setari tadi menjadi gerimis dan seketika membuat semua orang yang ada di angkringan itu menjadi keheranan. Suara gemerincing lonceng sayup-sayup mulai terdengar pelan-pelan dan semakin lama semakin jelas. Awalnya Ayok mengira bahwa itu adalah suara dari orang yang lagi jualan sate keliling. Namun tiba-tiba ucapan sang pemilik angkringan itu membuat Ayok dan Ripin seketika ketakutan. Mas, nanti kalau suara itu lewat sini jangan sekali-kali kalian hiraukan ya. Biarkan saja dia lewat. Wonten apa ya Pak? Kok tiba-tiba badanku merinding kayak gini? Iya Pak, sama, badanku juga merinding. Saat itu tiba-tiba pemilik angkringan itu menjadi salah tingkah. Dan dari gerak-geriknya itu menjadikan Ayok semakin penasaran mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Ada apa ya Pak sebenarnya? Ya ini Mas, yang tadi mau saya ceritain. Udah, pokoknya Masnya nanti kalau ada suara kereta kencana diem aja ya, nggak usah ditanggapi. Belum lama dari ucapan itu berhenti, tiba-tiba suara delman itu semakin keras. Ayok dan Ripin dengan panik langsung beranjak dari tempatnya duduk dan menghampiri pemilik angkringan. Pak, aku tak ke situ ya Pak ya, aku takut. Iya Pak, sama, aku juga takut. Suasana malam itu semakin memanas tatkala suara delman itu berhenti tepat di depan angkringan. Sehingga belum sempat menjawab ucapan Ayok dan Ripin, tiba-tiba lampu angkringan menjadi redup dan mati. Sesaat ketika suara delman itu berhenti. Aduh, pripun niki Pak? Iya Pak, ini gimana Pak? Saya belum pengen mati, ucap Ripin sambil berbisik pula. Bukannya menjawab, pemilik angkringan itu hanya diam dan seolah sedang melantunkan doa. Dan benar saja, tak lama setelahnya delman yang tadinya berhenti di depan angkringan pun mulai berjalan. Alhamdulillah, akhirnya lungo. Iya Pen, alhamdulillah. Namun bukannya bersyukur, bapak pemilik angkringan itu malah mengancungkan jarinya ke arah tiang listrik yang lampunya tengah menyala. Seketika saat itu juga Ayok dan Ripin menoleh ke arah di mana yang ditunjukkan oleh bapak pemilik angkringan. Sontak mereka ambruk dan tak bisa berkata apa-apa. Jadi saat itu mereka melihat sebuah kereta kencana. Namun tak hanya satu kuda yang menarik kereta itu, melainkan 6 ekor kuda yang menarik kereta kencana itu. Ayok dan Ripin sontak menjadi semakin tak percaya lagi tatkala mereka melihat sosok yang menunggangi kereta itu bukanlah sosok berwujud manusia. Namun yang mereka lihat adalah sesosok pocong dengan kain kafan bagian kepala yang sedikit terbuka. Dan dengan demikian sebagian dari kepala pocong itu terlihat. Kejadian itu memang tak berlangsung lama. Namun bagi Ayok dan Ripin tidak demikian. Bagi mereka berdua, kejadian itu terjadi begitu lama dan entah mengapa pandangan mereka seolah dipaksa untuk menyaksikan kejadian yang penuh dengan kengerian itu.
Ketika kereta kuda itu mulai beranjak pergi, entah mengapa lampu yang ada di tiang listrik tadi menjadi mati dan lampu angkringan malah menyala kembali. Suara gemerincing lonceng dan suara sepatu kuda itu pun sayup-sayup menghilang, diiringi dengan aroma bunga yang hanya sekilas lewat saja. Pak, jenengan pernah lihat yang kayak gituan ya Pak? Soalnya dari tadi Bapak cuma diam aja. Iya Pak, kelihatannya Bapak malah diem aja berdiri, nggak ikut jongkok. Iya Mas, itu tadi yang mau aku ceritain. Tapi malah sampean udah lihat sendiri sebelum aku cerita. Ya udah Mas, berarti itu pecone sampean, balasnya sambil tertawa seolah barusan tak terjadi apa-apa. Akhirnya saat itu juga bapak pemilik angkringan menceritakan bahwa ini bukan kali pertama ia bertemu dengan sosok kereta kencana itu. Konon sosok itu sering menampakkan wujudnya di kala hujan turun seperti ini. Mungkin kejadian malam itu adalah salah satu kejadian yang takkan pernah mungkin Ayok dan Ripin lupakan. Dan setelah membayar susu jahe yang tadi mereka pesan, Ayok dan Ripin pun melanjutkan perjalanan.